Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Tuhan bersama. Mari kita akui salah dan dosa-dosa kita agar Ekaristi pada hari pertama menyongsong pesta Santo Agustus Jansen sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, kelahiran penyelamat dunia diwartakan oleh cahaya bintang di langit. Pada hari Triduum pertama ini, kami mau agar spiritualitas Carolus Jansen, terutama bela rasanya terhadap orang-orang kecil, menjadi juga spiritualitas kami. Kami sampaikan syukur dan harapan ini dengan perantara Kristus Tuhan kami yang hidup bersama dengan Dika dalam persatuan dengan Roh Kudus Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kesaksian tentang anak Allah. Pembacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudaraku terkasih, tidak ada orang yang mengalahkan dunia selain dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Dia inilah yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan Roh-lah yang memberi kesaksian, karena Roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di bumi: Roh, air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Kesaksian manusia kita terima, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang Anak. Barang siapa percaya kepada Anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat Allah menjadi pendusta, karena orang itu tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang Anak. Dan inilah kesaksian itu: Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anak. Barang siapa memiliki Anak Allah, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki Dia, ia tidak memiliki hidup. Semuanya ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya pada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan ayat. Mudahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Mudahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Mudahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Pujilah
Inilah awalmu, hai Sion, sebab ia menyembuhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anak yang ada padamu. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan menguatkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Mudahkanlah Tuhan bagian Yerusalem. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa. Hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Umat Buddha. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Sekali peristiwa Yesus berada di sebuah kota. Di situ seorang yang penuh kusta. Ketika melihat Yesus tersungkurlah si kusta dan memohon, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Maka Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukan hal ini kepada siapapun juga. Dan dia berkata, "Pergilah, perhiasanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi Yesus mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan tersebar. Demikianlah sabda Tuhan. Pater, Bapak Ibu Guru, para pegawai, anak-anak sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Hari pertama kita merenungkan tentang Triduum. Hari pertama kita merenungkan tentang berbela rasa. Berbela rasa adalah satu sikap empati yang menunjukkan keprihatinan terhadap sesama, terutama yang lemah dan miskin. Berbela rasa juga adalah ikut merasakan penderitaan sesama atau orang lain
yang ditunjukkan melalui pertama, bermurah hati dalam membantu sesama yang menderita itu, memberi semangat yang meneguhkan, melihat kebutuhan sesama secara keseluruhan dan mendalam, baik secara jasmani maupun rohani. Sikap bela rasa sangat penting dimiliki oleh setiap orang, karena tanpa sikap ini atau rasa empati, orang tidak bisa merasakan ataupun mendapatkan kehidupan yang harmonis. Bela rasa juga adalah kepekaan sosial dan kewajiban sosial terhadap sesama yang menghadapi kesulitan hidup dan membutuhkan uluran tangan kita. Sebagai contoh, secara keluar, tahun lalu kita berbela rasa dengan saudara-saudara kita yang menjadi korban meletusnya gunung api yang waktu di Palestina. Kita memberi apa yang ada pada kita saat itu. Dari berbagai kalangan, dari berbagai tempat, orang turut merasa empati, berbela rasa dengan mereka. Mereka kehilangan anggota keluarga, mereka kehilangan rumah dan sarana-sarana lain yang membawa mereka ke dalam kesedihan yang mendalam. Secara ke dalam, ikut merasakan bagaimana perasaan teman-teman kita yang kehilangan orang tua tercinta, atau orang biasa sebut dengan nama-nama penuh kenangan cinta dalam hidup, kematian keluarga, atau juga masalah-masalah lain yang cukup mempengaruhi hidup harian kita. Dan kita yang lain yang tahu persis persoalan-persoalan seperti ini, berbela rasa empati. Rasa empati itu beda dengan simpati. Kita biasa dengar di televisi orang bilang simpatisan, tapi yang namanya bela rasa bukan. Dia harus mempengaruhi dari dalam hati kita. Itu bela rasa. Kita juga seolah-olah peristiwa yang dialami oleh sesama kita adalah kita sendiri yang mengalaminya. Maka terkadang kalau saya menghadiri satu berita duka atau menghadiri keluarga-keluarga yang meninggal, ada orang yang ketika orang lain menangis, dia tertawa. Ini berarti dia bukan ikut merasakan, ikut bela rasa dengan teman yang sementara merasa kehilangan anggota keluarga. Malah dia tertawakan orang yang sedang menangis. Ini berarti kita tidak mempunyai rasa empati, bela rasa di dalam diri. Kitab suci mengajarkan bahwa berbela rasa adalah belas kasihan, berbelas kasihan begitu mendalam yang menggerakkan hati seseorang untuk segera melakukan tindakan pertolongan. Di sini kita menanggung bersama orang lain, menempatkan diri dalam posisi orang lain untuk merasakan penderitaannya, seolah-olah penderitaan itu adalah penderitaan kita sendiri. Dan dengan murah hati kita masuk ke dalam sudut pandangnya, ikut merasakan apa yang sesama rasakan. Dalam kedua bacaan yang tadi kita dengar, terutama Injil,
Santo Lukas mencatat bahwa Yesus menunjukkan berbelas rasa dengan seorang yang berpenyakit kusta. Penyakit kusta itu adalah penyakit yang sangat ditakuti karena anggota tubuh manusia perlahan-lahan mati dan gugur satu persatu, terutama pada jari kaki, jari tangan. Pada zaman Yesus, orang-orang yang berpenyakit kusta sangat dijauhkan dari lingkungan sosial, dari lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, karena penyakit ini dianggap berbahaya. Karena itu, ketika Yesus menyembuhkan orang kusta tadi, sesudah penyembuhan itu disuruh, orang itu disuruh, kau pergi tunjukkan diri kepada para imam, orang-orang yang terkemuka. Karena itu orang yang kusta itu dianggap najis, kotor, jauh dari kita. Tadi dalam cerita Injil dikatakan, ketika Yesus masuk suatu kota, di situ ada orang yang penuh dengan kusta. Dalam penglihatan saya, orang ini sudah cukup kenal dan mendengar baik tentang Yesus yang sering menyembuhkan karena bergerak hatinya oleh belas kasihan atau berbela rasa. Karena itu, ketika orang kusta itu memohon kepada Yesus, Tuhan, jika Tuhan mau dapat mentahirkan atau menyembuhkan saya, Yesus lalu mengulurkan tangan, menjamah orang itu dan berkata, aku mau. Jadilah engkau tahir atau sembuh. Orang kusta ini langsung sembuh seketika. Lalu ia pergi bersaksi tentang pengalamannya bersama dengan Yesus. Kabar tentang kesembuhannya menyebar dan tersiar. Dan begitu banyak orang berbondong-bondong datang untuk mendengarkan Yesus. Dan mereka juga disembuhkan dari berbagai penyakit. Yesus berbela rasa dengan orang kusta dan menyembuhkannya. Orang kusta bersaksi tentang Yesus dan banyak orang datang kepada Yesus. Pater, saudara-saudariku yang terkasih, Santo Arnoldus berbela rasa. Ia mendirikan rumah misi. Rumah misi di Steel, Belanda. Pada zaman itu merupakan waktu yang sangat sulit bagi gereja Katolik di Jerman. Pemimpin Jerman namanya Otto von Bismarck mengeluarkan suatu undang-undang yang sangat anti gereja Katolik. Bahkan ada upaya untuk memusnahkan gereja Katolik. Karena itu, cara yang pertama adalah para uskup dipenjarakan. Para imam dan biarawan-biarawati diusir. Biara-biara ditutup, sekolah-sekolah Katolik ditutup. Singkatnya, semua yang bernafas Katolik dilarang, bahkan ditutup. Dalam situasi seperti ini, situasi yang kacau balau, Santo Arnoldus merasa berbela rasa dengan umat yang terlantar di mana-mana. Dalam situasi sosial politik yang sangat penting ini, Santo Arnoldus mendirikan rumah misi, mengumpulkan para imam yang diusir dan dilarang untuk melayani umat, mengangkat martabat mereka, mendidik dan membina mereka untuk menjadi misionaris yang siap untuk diutus ke tanah misi. Selain itu dan dalam perkembangan, Santo Arnoldus juga melihat bahwa
Banyak juga kaum perempuan yang merasa bahwa banyak perempuan yang tidak diperhatikan. Karena itu, Santo Arnoldus juga mendirikan suster SSPS untuk turut berbela rasa terhadap gereja dan umatnya yang mengalami tantangan dan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan. Saudara-saudari, anak-anak sekalian pada dan bapak guru, belajar dari pengalaman Santo Arnoldus dan teks kitab suci yang tadi kita dengar bagaimana Yesus berbela rasa dengan orang dusta. Merasa empati dengan sesama yang sedang mengalami kesulitan yang membutuhkan uluran tangan kita. Menurut saya, sangat sederhana di sekolah kita, seperti yang selama ini kita jalan, tapi mungkin baik kita berbela rasa juga dengan hal-hal yang lain. Contoh yang paling sederhana, kalau bapak ibu gurumu dan teman-temanmu belajar di ruang kelas sebelah, dan engkau teriak atau engkau keluar dan ngobrol di depan, itu berarti engkau tidak merasa empati atau terus merasa teman-teman lain sementara. Mereka sulit untuk membela itu pelajaran karena ulah kita. Itu hal kecil dalam berbela rasa. Mungkin ini satu dua pokok pikiran kecil yang kita boleh nikmati di hari pertama hidup ini, mengajak kita untuk berbela rasa dengan siapa saja yang kita jumpai dalam hidup kalian kita. Semoga Mari kita dengarkan dan menemukan Injil dan bacaan pertama, maka kita mengaku iman dan percaya. Aku percaya. Mari kita menyampaikan permohonan kepada Tuhan yang senantiasa mendengarkan. Umat menjawab, berilah kami hati yang sanggup berdoa. Semoga hati kita terbuka bagi Tuhan kita. Marilah kita mohon, berilah kami hati yang sanggup berdoa. Semoga kita lemah lembut dan rendah. Marilah kita mohon, berilah kami hati yang sanggup mencinta. Semoga kita membarui kita menurut padan hati Yesus. Marilah kita mohon, berilah kami hati yang sanggup mencinta. Semoga dengan mengikuti teladan Santo Arnoldus kita dapat mengenal Allah yang Maha Kudus dalam hati semua. Marilah kita mohon, berilah kami hati yang sanggup mencinta. Kita mendoakan Pater Paul Pang, Pater Waldemar Rickenbuttel dari Jerman, Pater Brendan Moran dari Irlandia, Pater Paul Nasib dari Papua Nugini, Ruben Oswald Rus dari Spanyol, Pater Sebastian Marquez dari Brasil Selatan, Pater Thomas Bella Poli dari India Sentral, Pater Saju Maliakal dari India Timur, Pater Petrus Pedoneo dari Ruteng,
Pater Arkile Bi Bayungu dari Kongo, Pater Thomas Nelubelit Botswana, Pater Joseph Revelevich dari Papua Nugini, Pater Thomas Griff dari Chicago, Suster Atel Smets, Suster Emmanuel, Suster Paula Asten Kopler, Suster Bernardita Monica Juanira dari Jawa, Suster SSBS AP, Suster Maria Judith. Semoga mereka semua berbahagia bersama para kudus. Marilah kita. Allah Bapa di surga, demikianlah permohonan-permohonan yang kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Masing-masing, mereka yang sudah meninggal nikmati sukacita abadi di surga, mereka yang masih hidup semoga Tuhan mengaruniakan kesehatan lahir dan batin kepada mereka. Berdoalah saudari-saudara supaya persembahanmu dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini kembali kepada Tuhan bersama kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Kudus, terimalah persembahan kami umat-Mu sebagai pernyataan iman kami kepada Kristus yang akan kami terima dalam sakramen ini, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab hari ini dalam Kristus Engkau sendiri mewahyukan misteri penyelamatan kami menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Dan sewaktu Dia tampak dalam kodrat kami yang fana, Engkau memulihkan kami dengan kemuliaan-Mu yang baru dan bakal. Sebab itu bersama para malaikat, malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan mana kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, Kudus Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku.
Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami. Karena melalui salib dan kebangkitanmu, sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan yang Paus kami Fransiskus, Uskup kami Hieronymus, serta semua rohani. Kami mendoakan adik-adik peserta didik semasa Arusiansi kelas 10, 11, dan 12. Semoga mereka semua mencintai masa depan dan mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh sejak dini. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal, yang harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef, mempelainya, Santo Agustus Jansen, Santo Yosef Rane de Metz, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Bapa kami, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dibuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan, bagimu damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersama. Dan bersama Anak Domba Allah. Anak Domba Allah yang Maha Besar dunia, kasihanilah kami. Anak Domba Allah yang Maha Besar dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, semoga penerimaan tubuh dan darah-Mu tidak menjadi hukuman dan siksaan bagi kami, tetapi melindungi dan menyehatkan jiwa raga kami karena kasih sayang. Dialah anak domba Allah, dialah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Bersyukur
peringatan 150 tahun SPD. Allah Tritunggal Maha Kudus, sumber hidup dan persekutuan, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah menginspirasi Santo Arnoldus Jansen untuk mendirikan Serikat Sabda Allah. Kami juga bersyukur untuk mereka semua yang telah mendahului kami dan semua rekan kerja dalam misi. Bersatu dengan Yesus Kristus, Sabda yang menjelma, kami adalah murid-murid misionernya yang mewartakan kabar gembira, kehidupan dan sukacita. Juga karya-karya keselamatan dan bela rasa bagi dunia yang terluka. Membahargilah kami ya Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Kuatkanlah perjalanan kami sebagai ziarah harapan, dan ketika menghadapi tantangan-tantangan baru, semoga kami dapat menemukan tanggapan dengan kreativitas, kesetiaan, dan sinodalitas. Santa Maria, Bunda Sabda yang menjelma, tuntunlah misi kami dengan tanda-tanda yang membangun persekutuan dan memajukan kerjasama. Semoga cahaya Putra-Mu yang menghalau kegelapan menerangi hati kami dan semua manusia dan segala ciptaan. Amin. Ya Allah, Engkaulah kebenaran abadi. Aku percaya kepadamu. Ya Allah, Engkaulah kekuatan dan keselamatan kami. Aku berharap Padamu. Ya Allah, Engkaulah yang maha baik. Kami mengasihi Kau dengan segenap hati dan menjauh berdosa kepadamu. Engkau telah mengutus Sang Sabda sebagai penyelamat dunia. Jadikanlah kami semua bersatu dalam-Mu. Penuhilah kami dengan Roh Putra-Mu, agar memuliakan nama-Mu. Amin. Nanti doa itu suku jam dipakai yang biasa. Semoga kami SPD semakin hari semakin menjadi baik, sungguh-sungguh dari misionaris setia. Mari kita marilah berdoa. Allah Bapa sumber segala harapan, kami bersyukur atas Ekaristi yang kami rayakan ini. Curahkanlah Roh Yesus Kristus Putra-Mu kepada kami, agar damai-Mu menaungi bumi dan menjadi sumber kebahagiaan kita bagi semua orang. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terima kasih juga untuk semua persiapan yang sedang dijalankan. Sebentar setelah misa, anggota Korinti sekian ya. Kita yang lain boleh kembali ke rumah, jaga kesehatan, hati-hati di jalan, sampaikan salam keluarga di Tuhan bersama. Dan sekalian saudara-saudari yang kita doakan juga perjalanan pulang kita, kegiatan-kegiatan yang sedang kita siapkan, kita mohon agar Tuhan mengaruniakan kepada kita cuaca yang baik dan berkat berlimpah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dari saudara pergilah dalam damai. Syukur